Jaga mulai. Semoga kawan kita lekas sehat ya. Dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang apa aja? Apa nih? Nah, BUMN, ada apa lagi? BUMN terus BUMJ. Nah, itu termasuk ke dalam koperasi. Itu termasuk ke dalam badan usaha. Kemudian kita juga sudah belajar tentang manajemen untuk analisis bisnis. Atau ada yang harus romantik yang harus kalian perhatikan. Nanti dari video tersebut kalian pahami dan kalian analisis apa hasil. Kadang orang bilang, saya juga punya yang kayak gini di rumah, dan lo nggak perlu debat, nggak usah bilang, tapi yang ini lebih bagus bu. Salah besar bro, yang lo bilang cukup. Wah, pasti yang di rumah lebih bagus dong bu. Senyum, ramah, hormat, itu yang bikin mereka balik lagi. Orang nggak Dari selalu video pertama, apa yang bisa kalian simpulkan? Benar nggak? Menghargai. Untuk apa ya? Dari video pertama yang bisa kalian simpulkan? Kak? Melayani pelanggan dengan cara yang ramah. Video yang kedua, silakan diperhatikan videonya. Namanya strategi pemasaran yang efektif kan kita langsung ngomong langsung ini presentasi. Kita kalau di daerah, tapi kalau untuk di online, oke, bikin TikTok, bikin mail. Simpulkan yoga. Mengikuti tren kata yoga. Siapa yang mau apa? Angkat tangan. Oke, silakan. Oke, strategi pemasaran di desa atau di daerah terpencil berbeda dengan di kota. Kalau di desa lagi seperti apa? Kumpul-kumpul. Iya, mengumpulkan warga atau masyarakat baru kita melakukan promosi. Tapi kalau di kota dengan apa? Online. Iya, dengan online atau membuat sebuah konten.
dulu nih dalam pikiran kalian satu toko atau warung favorit yang ada di sekitar kamu. Pikirkan ya, satu toko atau warung favorit yang ada di sekitar kamu yang mungkin kamu biasa datangi. Sudah? Sudah terpikir? Sekarang silakan scan barcode ini. Pakai Google Lens. Pakai Google Lens. Udah di-scan semuanya kan? Nah, di situ ada pertanyaan. Apa pertanyaannya? Apa yang dua toko tersebut bertahan? Tadi kan kamu udah memikirkan satu toko favorit kamu. Tuliskan sama kamu apa nama tokonya, kemudian apa yang membuat ini adalah hasil analisis kalian, analisis sederhana kalian sementara sebelum kita masuk ke materi pembelajaran. Oke, nah dari sini ada nih dari kawan-kawan kamu nih maksudnya, contohnya bakso kota murah. Ini adalah hasil analisis ketika kamu bahwasannya bakso kota itu harganya murah. Itulah yang bikin dia bertahan dari dulu sampai sekarang masih ada. Itu hasil analisis. Kemudian ada refleksi yang kedua. Nah sekarang apa tantangan yang mungkin mereka hadapi? Jadi kira-kira dari toko tersebut apa yang dihadapi? Tulis sama kalian. Tantangan yang kemungkinan dihadapi oleh toko atau warung favorit kamu. Banyak pesaing, banyak saingan sama ya. Mungkin ada pesaing. Terus tuyulnya nggak bekerja. Kamu tahu kalau dia tuyulnya nggak bekerja. Terus Tumbalnya kurang. Intinya di sini adalah banyaknya persaingan. Nah, karena adanya banyak persaingan, maka ada kemungkinan ini sebagai suatu tantangan bagi toko atau warung. Oke, kali ini tujuannya adalah yang pertama, kalian dapat mengevaluasi keputusan bisnis berdasarkan data yang ada. Itu ya, berdasarkan data yang ada. Kemudian yang kedua, kalian dapat merancang minimal 2 strategi kreatif untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga, dapat menyajikan ide-ide mereka dengan jelas dan percaya diri. Jadi nanti kalian bisa menyampaikan ide-ide kamu dengan jelas dan penuh percaya diri. Kita akan memahami bisnis itu yang kita ambil UMKM. UMKM adalah usaha mikro kecil dan menengah. UMKM inilah yang banyak di sekitar daerah tempat tinggal kita. Nah, biasanya yang dihadapi oleh UMKM itu ada 3. Yang pertama, modalnya terbatas karena dia modalnya bersaing. Jadi kalau misalnya modal terbatas, dia tidak bisa menciptakan usaha dengan tepat yang menarik pelanggan karena modalnya terbatas. Terus sumber daya minim, biasanya tidak punya tim khusus untuk pemasaran atau riset pasar. Jadi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri, tidak memiliki tim. Kalau misalnya punya tim khusus nih, misalnya kita nih buka usaha. Terus yang ketiga ada persaingan ketat. Kalau di daerah kita ini atau UMKM biasanya ada persaingan ketat. Dia paham sampai di sini? Jadi kalau UMKM ada 3 tantangannya ya, apa aja? Yang modalnya terbatas, kemudian sumber daya minim, yang ketiga persaingan ketat. Jadi dalam sebuah bisnis itu kita perlu memahami 2 hal. Yang pertama, identifikasi masalah. Cari tahu apa yang menjadi akar dari sebuah persoalan
jangan hanya melihat gejala. Contohnya, omset menurun. Omset menurun ini adalah gejala. Gejalanya, masalahnya apa? Kurang baiknya lah layanan atau persaingan harga. Nah, omset itu tadi menurun, keuntungan menurun karena apa? Dicari tahu terlebih dahulu. Misalnya, oh ternyata kita kurang ramah, kita kurang friendly dengan pembeli. Senang gak kamu kalau belanja di toko orangnya judes? Yang kedua, membaca data. Kalau orang pelanggan siapa? Pelanggan setia kita. Apa yang mereka inginkan? Paham sampai di sini? Jadi ada dua ya yang dilakukan untuk memahami bisnis. Itu ada identifikasi masalah dan membaca data. Ada yang mau ditanya? Ya. Strategi bisnis dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah strategi pertumbuhan. Yang kedua, strategi keunggulan kompetitif. Yang ketiga, strategi operasional. Dan keempat, strategi digital. Coba kamu baca. Tadi penentuan atau melihat pasarnya ya. Jadi melihat pasarnya harus disesuaikan. Oke, kalau tidak, jadi kita akan melakukan S breaking terlebih dahulu. S breakingnya adalah lakukan apa yang kamu lihat, jangan lakukan apa yang tak benar. Pegang mata. Nah, ada kan yang pegang mata? Oh iya. Ingat ya, lakukan apa yang kamu lihat, jangan lakukan apa yang kamu dengar. Pegang hidung. Kalau gue kan pegang hidung ini. Oke, udah pada dapat ya? Nah, kamu pahami terlebih dahulu seperti kasusnya dan datanya di dalam tabel. Kemudian kamu jawab tugas-tugasnya. Kan ada tugasnya di bawahnya kan? Nah, kamu jawab tugasnya. Kamu buat boleh dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk poster, atau dalam bentuk video. Pokoknya pengerjaan tugas Bunda serahkan ke kalian. Kalian mau bikin dalam bentuk apa? Bikin secara kreatif dan menarik. Aduh pusing.
Ada bunda di depan. Jangan dimakan. Ini ada masalahnya juga. Banyak orang yang hanya menghubungi masalah ini. Antara dua-dua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai tentang data toko buku anak yang sedang mengalami permasalahan persaingan dengan modern. Nah, ini kasus
Bu, kita harus mendapatkan izin karena kalau kita tidak mendapatkan izin tersebut, toko tersebut dapat dikenakan sebulan ilegal atau perizinan. Oke. Frekuensi pembelian hebat, maksud saya itu adalah nah, ini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok nomor 1. Yang dimaksud dengan frekuensi pembelian itu adalah jumlah pembelian. Bagaimana cara mengatasi masalah kurangnya masa? Kita bisa mempromosikan di media sosial ataupun di daerah lainnya seperti pasar ataupun toko-toko. Mengapa kurangnya pemahaman target pasar? Karena kurangnya promosi pemasaran yang dibuat oleh restoran tersebut dan membuat pelanggan kurang memahami masalah. Kami dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok di tengah. Nah, masalah yang kalian ambil adalah mengenai kualitas yang tidak stabil. Tapi mengapa strategi yang oleh dibuat itu adalah inovasi berubah, sedangkan kualitasnya tidak konsisten. Inovasi yang dibuat restoran tersebut. Mengembangkan inovasi saja tapi rasanya tidak dikoreksi, ya kan? Jadi seharusnya itu bisa dikaitkan juga dengan rasanya yang baru, rasanya yang berbeda. Ya, bagaimana masyarakat yang membutuhkan pekerjaan berani untuk membuka peluang membuka sebuah usaha. Kalau nggak ada orang yang berani untuk membuka usaha baru, otomatis lapangan kerja di Indonesia tidak bertambah. Nah itu, jadi kita boleh saja memberi kesempatan kepada produsen-produsen baru untuk mengembangkan dan inovasi produk. Dari pembelajaran hari ini bisa disimpulkan bahwasanya bisnis itu bisa menjadi pilihan untuk kita membiasakan diri agar bisa memilih, memutuskan sesuatu. Jadi karena kalian sudah bisa memutuskan, mengambil kesimpulan, menganalisis tentang bisnis, otomatis kalian bisa juga mengambil
di era digital saat ini. Yang kedua, oke, udah? Yang kedua, sebuah kafe kecil bernama Kopi Senja mengalami penurunan pendapatan. Mereka menduga hal ini karena banyak pelanggan yang hanya datang untuk menggunakan wifi dan duduk berlama-lama tanpa memesan banyak. Rancanglah satu ide solusi kreatif yang bisa dilakukan Kopi Senja untuk mengatasi masalah ini. Jelaskan mengapa ide Anda efektif dan tidak membuat pelanggan lari. Sudah?